Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Selasa 8 Februari 2022. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami belajar kembali firman-Mu, bagaimana kuasa-Mu menghidupkan kami untuk bisa belajar banyak dari kehidupan yang kami jalani hari ini. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan pagi kali ini di hari Selasa 8 Februari 2022 bertajuk kuasa mematikan dan menghidupkan. Teks bacaan diambil dari 1 Samuel 2 ayat 6, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian menuliskannya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saya ulangi, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saudara-saudara, kuasa mematikan dan menghidupkan. Judul renungan kita pagi ini. Semua yang ada di bumi ini hanya ada pada Tuhan. Baik manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun juga hewan, tak punya kuasa untuk mematikan dan menghidupkan. Manusia bisa saja membuat sesuatu yang mirip dengan manusia, tetapi tidak akan mampu menciptakan napas kehidupan. Nah, saudara-saudara, renungan kita kali ini bercerita bagaimana ucapan syukur Hana karena Tuhan telah menjawab doanya. Tetapi puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Bahkan puji-pujian Hana adalah puji-pujian yang mengenal Tuhannya. Terlihat dari kalimat yang diucapkannya begitu agung, sehingga membuat kita semakin mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang amat limpah dengan pengenalan siapa Tuhannya. Kalau kita mendalami teks ini, mulai dari ayat 1 sampai 10, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari pujian Hana. Yang pertama, Hana menyatakan bahwa Tuhan sumber kekuatan. Dia tidak punya kekuatan apapun, termasuk tidak punya pasukan tentara. Tetapi Tuhan melindungi Hana. Tuhan memperhatikan mereka yang tertindas. Tuhan memberi keadilan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Kedua, Hana menyatakan bahwa Tuhan akan menilai setiap kekuatan manusia. Itu bisa dilihat di ayat yang ketiga. Terlihat bagaimana diingatkan untuk tidak bicara berlebihan. Segala ucapan, segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi Tuhan. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan manusia. Karena itu Tuhan juga yang akan mengajarkan bagaimana kita harus rendah hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Yang ketiga, Hana menyatakan bahwa manusia yang hendak direndahkan Tuhan. Ayat 4 sampai 5. Di sini terlihat bagaimana orang-orang yang menganggap diri kuat, orang-orang yang kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan kekayaan adalah dari Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia,
dan Tuhanlah yang memberi segala yang dapat dinikmati setiap orang. Keempat, Hana menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kematian dan hidup manusia. Ayat 6-8. Dan di ayat 6-8 ini terlihat bagaimana Hana mengenal Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang. Tuhan yang memberi napas, dan Tuhan juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Kelima, Hana menyatakan bahwa Allah memberi damai sejahtera. Ayat 9-10. Di sini dinyatakan bagaimana Allah memberi damai sejahtera pada orang-orang yang dikasihinya. Tetapi juga Allah memberi kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini terlihat perbandingan yang berbeda secara ekstrim mengenai cara Allah menyatakan diri kepada orang yang dikasihinya dan juga menyatakan diri kepada orang-orang fasik yang memusuhinya. Yang satu mendapat kelimpahan kasih, sedangkan yang lainnya mendapat kebinasaan murka Allah. Saudara-saudara, semua seruan Hana menjadi bagian dari nubuatan Tuhan. Nubuatan yang Tuhan izinkan diucapkan oleh mulut seorang manusia mengenai keadaan zaman akhir nanti. Saudara-saudara, Kristus dan orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya akan mewakili kelompok yang dikasihi Tuhan. Sedangkan bagi mereka, orang-orang fasik, dia akan menerima malapetaka dan kehancuran. Dari sinilah saudara-saudara nampak terlihat pesan renungan hari ini bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhanlah yang membuat seseorang menjadi miskin atau kaya. Hanya Dia Tuhan Allah kita yang berkuasa merendahkan dan meninggikan semua orang yang percaya kepada-Nya. Karena itu, pesan singkat renungan ini, mari tundukkan kepada Tuhan, agar Tuhan memelihara hidup kita, dan terlebih lagi kehidupan kita dari mulai hari ini sampai selamanya. Selamat pagi saudaraku, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini biarlah nama-Mu yang kami permuliakan, sehingga kami mampu seperti hamba-Mu anak untuk terus mempercayakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mampu menjalani hidup ini, tantangan hari ini, dan biarlah bersama Tuhan kami beroleh damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.